Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faira dengan NIM S1122068. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai queues. Queues adalah sepupu dekat dari stack atau tumpukan. Queues atau antrian adalah koleksi dari objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip first in, first out principle. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Elemen yang bisa dimasukkan kapan saja, tapi hanya elemen yang ada dalam queue yang terlama yang bisa kemudian untuk dihapus setelahnya. Contoh, antrian ketika orang-orang menunggu untuk masuk ke dalam taman hiburan atau taman bermain. Kemudian ada alam panggilan yang ditujukan ke customer service. Kemudian ada queue abstract data type. Secara formal, data type abstrak atau tipe data abstrak dari antrian mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam suatu sequence di mana elemen bisa diakses dan dihapus berdasarkan pada prinsip elemen pertama yang masuk adalah elemen yang pertama dihapus dan dimasukkan. Kemudian elemen yang dimasukkan akan menjadi elemen yang paling belakang dalam sequence. Dengan kata lain, prinsip FIFO atau first in first out ini digunakan dalam sequence. Kemudian tipe data abstrak antrian mendukung dua metode dasar, yaitu untuk antrian queue ada dua metode, yaitu metode enqueue dengan parameter e, yaitu menambahkan elemen e pada belakang antrian. Kemudian ada dequeue yang menghapus dan mengembalikan elemen pertama dalam antrian queue. Error akan terjadi jika queue-nya ternyata kosong dan dilakukan dequeue lagi. Kemudian ada metode tambahan, ada first yang mengembalikan referensi ke alamat ke elemen yang ada pada queue paling depan tanpa menghapusnya. Error akan terjadi jika ternyata queue-nya itu kosong atau antriannya kosong. Kemudian queue is empty, mengembalikan benar jika ternyata antrian queue ini tidak memiliki elemen apa-apa. Kemudian ada len queue, mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam elemen queue. Pada Python kita mengimplementasikan ini dengan menggunakan metode spesial len. Kita asumsikan kita membuat suatu elemen baru, kita membuat suatu queue baru atau antrian baru yang kosong. Kemudian tidak ada batasan dari kapasitas antrian ini. Kemudian elemen ditambahkan pada queue bisa berupa tipe apa saja. Kemudian ada array-based queue implementation atau implementasi antrian berbasis array. Implementasi pertama kita menggunakan append untuk menambahkan elemen pada akhir list. Kemudian ada pop, menghapus elemen pertama yang ada pada list dengan dequeue. Kemudian implementasi ini cukup kurang efisien dengan waktunya itu adalah big O and time. Implementasi kedua, kita menggunakan metode yang sama untuk menambah elemen. Kita mengganti pop, kita mengganti implementasi pop dengan mengganti menjadi dequeue pada array dengan referensi pada none. Kemudian kita maintenance variabel f yang menyetor indeks dari elemen
yang sedang ditunjuk sebagai antrian yang terdepan. Dia dengan big O1 runtime, artinya dengan konstan. Artinya ini lebih efisien dibandingkan dengan menghapus menggunakan pop. Tapi big OM ini memerlukan n elemen di mana n lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah dari n cube atau plus n cube, dan n ini sebenarnya adalah angka dari elemen atau jumlah elemen pada Q. Dengan kata lain, sebuah antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan di store atau disimpan pada array yang besar. Contoh pada desain antrian ini menggunakan size yang sudah ditentukan, tapi akan digunakan dalam waktu yang lama. Maksudnya jika ternyata ada 30 antrian dalam satu waktu, maka kita menggunakan array yang berjumlah atau panjangnya itu 10. Kemudian digunakanlah antrian untuk mengantri 30 elemen tersebut. Kemudian kita mengimplementasikan sebuah array yang berputar atau sirkular. Kita membiarkan antrian terdepan untuk drift atau bergeser ke arah kanan, dan membiarkan konten yang ada pada queue atau antrian untuk membiarkan konten pada antrian untuk mengisi hingga ke ujung dari array tersebut. Kita asumsikan bahwa array kita memiliki ukuran yang tetap dengan panjang n, di mana itu lebih besar dari elemen yang sebenarnya. Elemen baru akan ditambah hingga ke ujung dari antrian, kemudian akan kembali ke depan indeks n-1 dan diikuti oleh indeks 0 dan hingga 1. Ini menggunakan constant time big O1 untuk implementasinya. Ini adalah implementasi Q menggunakan Python. Kita akan mengkode. Kita pertama menggunakan kelas stack, membuat kelas stack yang kita definisikan level kapasitas bawaan sebagai variabel global dengan jumlah 5, dan kita inisiasi konstruktor dari kelas stack ini self membuat list bernama self underscore data, dan isinya teman dikalikan dengan for kapasitas,
dari stack. Oh, sini bukan stack ya, bukan queue sebenarnya. Jadi kita menggunakan tadi queue. Oke, ini kita buat cell size untuk ukuran dari isi arraynya. Kemudian ada cell from kita definisikan untuk menuju ke elemen yang pada ini. Jadi kita definisikan lagi metode baru yaitu length untuk menghitung panjang dari arraynya atau panjang antriannya. Data kita definisikan lagi save untuk mengecek apakah antriannya kosong. Cell size, dan kita definisikan lagi first untuk menunjuk queue atau antrian yang paling pertama, elemen antrian pertama. Jika ternyata kosong, kita raise sebuah error. Kita beri nama empty. Isikan value-nya yaitu antrian kosong. Pertama kita buat dulu class empty yang mengambil dari class exception dan kita pas. Nah, dan kita return self data self from and def the queue from the self. Fungsi ini adalah untuk menghapus antrian atau elemen pada antrian. Dulu kasih antriannya kosong. Kita buat double insert self self from self from. Size and return answer. Sekali lagi queue.
Jadi kita membuat objek AliQ. Objek Q berdasarkan kelas AliQ. Kita pilih dari dari Q. Apakah sudah di sini atau belum? Masih none ya. Ini kita gunakan function enq untuk mengisi coba tekan sinar ya. Size nya kita lihat dulu. Size nya dia size dan nambah jumlahnya. Terus di sini ya, length. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil, sudah tertambah di sini ya. Jadi kita ingin perbaiki tampilannya, di sini kan masih ada none ya. Kita coba perbaiki untuk str-nya. Kita menggunakan kita menggunakan variable result. Buat list baru, melakukan ulangan form. Sekarang size. Dan result append. Result append step
indeks di mana elemen berikutnya ditambahkan pada queue adalah file. Kemudian selama menghapus antrian atau dequeuing, value pada indeks cell front akan dikembalikan dan dihapus. Kemudian front akan diupdate ke posisi berikutnya pada queue yang melingkar. Kemudian untuk mengatur ukuran dari queue atau mengatur ulang ukuran dari queue atau membesar ukuran dari queue, ketika queue memiliki ukuran yang sama dengan ukuran dari elemen yang ada, maka kapasitas dari array ini akan berlipat ganda, akan di resize 2 kali lipat. Kemudian referensi dari list yang lama akan di copy pada list yang baru. Kemudian ketika transfer konten, kita mengatur ulang front pada queue dengan index 0 untuk array yang baru. Oke, kita coba shrinking underline array. Kita coba memperkecil arraynya dan menambahkan if lebih kecil dari self size, self dua. Oke, bulat dulu. Oke, kita run. Oke, awalnya kemudian untuk menganalisa implementasi antrian masih sering untuk enqueue, dequeue, first, empty dan is empty dan let itu running time adalah konstan 1. Kemudian ada double ended queue, adalah suatu antrian yang memiliki 2 akhir atau 2 ujung. Ini seperti struktur data yang mendukung pemasukan dan penghapusan pada kedua depan dan belakang pada antrian. Tipe data abstrak dari dequeue itu lebih umum ketimbang kedua stack, dan tipe data ketimbang stack dan tipe data abstrak queue. Contoh sebuah restoran menggunakan antrian untuk maintain daftar tunggu. Kemudian ada tipe data abstrak untuk deki. Tipe data abstrak deki didefinisikan sehingga deki mendukung metode berikut. Yang pertama, at first untuk menambahkan elemen E ke paling depan, kemudian at last untuk menambahkan elemen E ke belakang antrian. Kemudian delete first menghapus dan mengembalikan elemen pertama pada antrian D. Error akan terjadi jika ternyata kosong. Kemudian ada delete last menghapus dan mengembalikan elemen terakhir pada antrian double ended atau antrian dengan 2 ujung. Error akan terjadi jika ternyata listnya P antriannya kosong. Sebagai tambahan ada pada tipe data abstrak deki kita mengambil beberapa aksesor atau metode tambahan, yaitu first untuk mengembalikan elemen pertama pada deki tanpa menghapusnya, kemudian last mengembalikan elemen terakhir pada deki tanpa menghapusnya, is empty mengembalikan dulu jika ternyata deki dia tidak memuat elemen
apa-apa elemen B untuk memberikan berapakah jumlah elemen pada D. Implementasinya untuk Deki dengan set array lingkar, kita membuat 3 instance variabel, yaitu data, size, dan round. Dan kita menggunakan back, kemudian first. Back ini kita bisa mengambil menggunakan modul yang bernama collections, tapi di sini kita mencoba untuk membuat Deki ini sendiri menggunakan inheritance dari kelas array-q. Coba kita coba membuat kelas Deki menggunakan atau menginheritance dari kelas array-q. Definisikan dulu kelas baru, yaitu array-q, mengambil dari kelas array-q selection sebagai array-q, mengambil dari kelas array-q. Kemudian kita definisikan at first dengan self item jika yang self size sama dengan panjang dari subdata, maka type self plus self 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 from sebagai item self size sama dengan 1 plus self item self array-q. First self turn self array-q. Turn def as jika self active
So, coba kita buat objek baru berdasarkan kelas IDQ. Ini kita coba get first. Coba kita hapus. Kita beri panjangnya akan oke, sekali lagi. Ya sudah, untuk ini kita masukkan tanggal dan 5 untuk first, dan last 8 dan 4. Ini kita delete first yaitu 6, kita delete last yaitu 4, dan kita tampilkan. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.